Pengumuman. Presiden Joko Widodo telah resmi menerbitkan aturan baru terkait acuan gaji aparatur sipil negara ASN dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Daftar anyar ini merupakan yang terbaru untuk gaji ASN TNI Polri, di mana pemerintah telah memutuskan naik 8% mulai Januari 2024. Sebelumnya besaran gaji PNS terakhir masih diatur dalam PP nomor 15 tahun 2019. Dalam aturan tersebut, gaji terendah PNS ada pada golongan 1A dengan besaran Rp1.560.800 hingga Rp2.335.800. Dalam PP nomor 5 tahun 2024, gaji golongan 1A naik menjadi Rp1.685.700 sampai Rp2.522.600. Kemudian untuk gaji tertinggi PNS ada pada angka Rp6.373.200 untuk golongan 4E. Gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian P3K juga mengalami kenaikan. Gaji yang dinaikkan terjadi mulai dari golongan 1 sampai golongan 17. Adapun keputusan kenaikan gaji PNS ini telah diumumkan oleh Jokowi dalam pidato nota keuangan pada 15 Agustus 2023 lalu, di mana Jokowi mengharapkan kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB turun pada akhir 2023. Hal ini dipicu oleh defisit APBN pada tahun itu yang terjaga rendah. Sebagaimana diketahui, APBN pada 2023 defisit Rp347,64 triliun atau 1,65% dari PDB. Nilai itu turun hingga 24,49%. Dari catatan defisit pada tahun lalu Rp460,42 triliun atau sebesar 2,35% dari PDB. Rasio utang pemerintah terhadap PDB pada 31 Desember 2023 sebesar 38,59% dengan nilai utang Rp8.144,69 triliun. Rasionya turun dari posisi pada akhir Desember 2022 sebesar 39,70%. Meski secara nominal naik karena pada akhir 2022 nilai utang Rp7.733,99 triliun. Sebagaimana diketahui, rasio utang terakhir 2023 masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui strategi pengelolaan utang jangka menengah 2023 hingga 2026 di kisaran 40%. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan pembangunan infrastruktur dasar tahap 1 Nusantara telah mencapai 71,47%. Apabila dirinci, progres pembangunan Istana Presiden dan lapangan upacara tercatat 54,07%. Kemudian untuk proyek Sumbu Kebangsaan fase 1, 96,41%. Dan Bendungan Sepaku Semoy 100%. Di taman dalam Sumbu Kebangsaan itu akan ada patung besar Soekarno dan Muhammad Hatta. Taman itu juga memiliki tempat upacara yang memiliki api abadi. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan pihaknya ingin membangun satu kota dengan ekosistem lengkap. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan pemerintah Finlandia untuk merancang studi yang dapat mengukur tingkat kebahagiaan penduduknya. John Lewis Partnership, pemilik retail John Lewis & Waitrose, tengah mempertimbangkan untuk memangkas hingga 11.000 pegawainya di Inggris dalam 5 tahun ke depan. Berdasarkan laporan, minimal 10% dari tenaga kerja dapat terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK di kantor pusat grup supermarket dan departemen store. Jumlah karyawan diperkirakan akan berkurang secara bertahap selama bertahun-tahun tanpa adanya penggantian. Retail asal Inggris ini sebelumnya telah memperingatkan pada Maret lalu bahwa mereka harus mengurangi jumlah staf dan menghapuskan bonus apapun tahun lalu. Setelah pelanggannya mengurangi belanja sehingga menyebabkan kerugian tahunan yang membengkak. Grup berusia 159 tahun ini kesulitan dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah persaingan yang ketat dan biaya pengembangan penawaran daringnya, CEO John Lewis, Sharon White yang akan mengundurkan diri pada 2025 juga mengatakan pada September tahun lalu bahwa penyelesaiannya akan memakan waktu 2 tahun, lebih lama dari yang direncanakan, dan menghabiskan lebih banyak uang karena tekanan inflasi.
Toyota Motor mendesak pemilik 50.000 kendaraan tua di Amerika Serikat untuk segera melakukan perbaikan kendaraannya. Desakan penarikan kembali tersebut akibat inflator kantung udara di dalam mobil yang dapat meledak dan berpotensi membunuh pengendara. Produsen mobil asal Jepang tersebut mengatakan peringatan jangan berkendara mencakup beberapa model, seperti Corolla model tahun 2003 sampai 2004, Corolla Matrix 2003 sampai 2004, dan RAV4 2004-2005. Dengan inflator kantung udara Takata. Lebih dari 30 kematian di seluruh dunia termasuk 26 kematian di Amerika Serikat dan ratusan cedera di kendaraan berbagai produsen mobil sejak tahun 2009 terkait dengan inflator kantung udara Takata yang dapat meledak, melepaskan pecahan logam ke dalam mobil dan truk. Selama dekade terakhir, lebih dari 67 juta inflator kantong udara Takata telah ditarik kembali di Amerika Serikat oleh lebih dari 20 produsen mobil dan lebih dari 100 juta inflator di seluruh dunia. Ini merupakan penarikan kembali keselamatan otomotif terbesar dalam sejarah.